Selamat datang dok. Selamat datang. Ya, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah teh baik. Alhamdulillah ya. Nah untuk sekarang dokter kesibukannya gimana dok? Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Paru Dr. Rutin Sulu di Ciumbuleuit teh dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Dokter, mengapa ya kalau ISPA seringkali muncul saat musim sedang berganti? Seperti kita ketahui ya, kalau misal pancaroba berarti kan peralihan musim ya. Nah biasanya kan suhu udara itu lebih dingin. Kalau suhu udara lebih dingin itu atau misal perubahan suhu kayak gitu bikin daya tahan tubuh kita itu kurang baik, makanya kenapa kita rentan kena sakit. Selain itu juga biasanya kelembaban udara kan meningkat ya. Nah itu bikin pertumbuhan kuman atau virus bakteri itu cepat. Makanya patogenitas si kuman itu meningkat saat peralihan musim. Seperti itu teh. Ya baik dok. Bagaimana cara kita mencegah ISPA di musim peralihan ya dok ya? Mungkin ada beberapa cara ya yang seperti kita ketahui. Kalau misal batuk atau bersin, misal ada orang yang batuk atau bersin, nah kita pakai masker. Udah gitu juga kita cuci tangan setiap habis makan atau setelah makan, ataupun misal setelah beraktivitas dibiasakan untuk mencuci tangan pakai sabun. Kemudian juga supaya imun kita terjaga, berarti kita usahakan untuk makan makanan yang bergizi. Terus usahakan juga minumnya juga minimal 2 liter per hari. Untuk istirahat diusahakan tidak begadang, istirahat yang cukup. Kemudian juga olahraga yang teratur. Nah, minimal sih 30 menit dalam satu hari, atau kalau dibagi per minggu jadi 150 menit per minggu, dibagi dalam satu minggu bisa misal sehari 30 menit, dalam satu minggu itu ada 5 kali. Selain itu juga kita coba kelola stres, karena kalau misal stres biasanya daya tahan tubuh menurun, hormon stres meningkat. Nah itu bakal memacu tubuh kita untuk metabolismenya lebih cepat, makanya kita gampang kena sakit. Makanya diusahakan sih jangan sampai stres. Iya, harus senantiasa relax ya dok ya, ya happy ya. Ya bawa ya, happy bawa aja. Happy aja ya, biasanya begitu. Betul. Jadi kuman cepat kabur. Ya gitu ya. Nah mungkin dok, selain pilek dan batuk ya, apa saja gejala ISPA yang perlu kita waspadai dok? Seperti definisinya ISPA itu kan infeksi saluran pernafasan akut. Nah, yang kita ketahui saluran nafas itu kan mulai dari atas sampai ke bawah ya. Dari atas tuh mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Berarti spektrum gejalanya itu luas. Dari hidung mungkin mulai dari bersin-bersin, terus hidung meler kayak gitu. Kemudian juga bisa nyeri tenggorokan. Suara serak juga itu salah satu gejala ISPA. Kemudian juga batuknya juga bisa sampai menimbulkan sesak nafas jika dia menyerang saluran nafas bawah. Jadi memang untuk ISPA yang menyerang saluran nafas bagian bawah jangan dianggap sepele juga, sebaiknya sih diperiksakan ke dokter. Itu dalam jangka berapa hari dok ya? Kalau misal batuk yang dia udah lebih dari minggu, misal dia udah bolak-balik pengobatan ke dokter tapi tidak kunjung sembuh, memang sebaiknya diperiksakan ke kemungkinan lainnya. Ya soalnya terkadang masyarakat itu menganggap sepele ya batuk pilek tuh ya dok ya, gitu, sehingga tidak cepat diobati, tapi ujung-ujungnya ada ya pengalaman itu teman saya yang memang jadi melebar ke sakit telinga, ada keluar ada cairan gitu ya dok ya. Ya alhamdulillah ya dok ya, insya Allah ya terjawab. Nah sekarang dok ada ini nih, ada game nih dari tim kreatif ya. Pertanyaan game sejawab cepat nih dok ya, gitu. Bismillah ya, Bismillah insya Allah ya dok ya. Dimulai dok, boleh? Boleh, silakan. Ya. Pertanyaan pertama ya dok ya,
Sebutkan 3 gejala umum ISPA dok. Batuk, pilek, demam. Ya, sip. Bagian tubuh mana yang paling sering terinfeksi pada ISPA dok? Tenggorokan, kalau enggak hidung, paru-paru. Paru-paru. Lanjut dok, sebutkan 2 kelompok orang yang lebih rentan terkena ISPA. Anak-anak kurang dari 5 tahun dan lansia. Sebutkan 2 komplikasi yang bisa terjadi akibat ISPA jika tidak segera ditangani dok. Sesak napas sama infeksi saluran telinga bagian tengah. Jelaskan perbedaan antara ISPA dengan COVID-19. Oh, kalau COVID biasanya penyebabnya virus COVID. Kalau ISPA dia banyak bisa virus, bisa bakteri. Kemudian juga penularannya sebetulnya sama. Bedanya adalah di tata laksananya. Kalau misal COVID mah lebih ke isolasi dan pemberian antivirus, mah kalau ISPA sesuai si kuman penyebabnya, apakah misalnya virus atau antibiotik, kalau atau bakteri. Kalau bakteri mah dikasih antibiotik, kalau virus mah berarti ditingkatkan saja daya tahan tubuhnya. Oh iya. Nah lanjut ya dok ya. Nah bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan dok untuk mencegah penyebaran ISPA-nya? Kalau ISPA mah biasanya mah kan karena lebih ke penularan dari bersin atau batuk ya. Kalau untuk lingkungan mah mungkin mah hindari jangan sampai ada yang membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya kalau misal ISPA yang dia berlanjut lebih dari 1 minggu sih diperiksakan ke dokter dan diberikan antibiotik. Karena apa, khawatirnya itu tadi komplikasinya salah satunya itu infeksi saluran tengah telinga. Jadi dia menyebabkan keluarnya cairan dari si lubang telinga. Biasanya karena apa? Karena kuman yang dari si saluran nafas, terutama di daerah nasofaring, itu dia bisa naik ke saluran telinga tengah melalui namanya itu adalah tuba eustachius. Jadi itu ada salurannya langsung ke situ. Makanya kalau dia yang ISPA tidak diobatin sudah lama, nah komplikasinya ke situ. Jadi kapan harus diperiksakan, kapan pemberian antibiotik? Sebaiknya sih kalau gejalanya menetap lebih dari 1 minggu. Lebih 1 minggu ya dok. Oh iya dok, kalau misalkan sudah ada cairan dari keluar ya dari telinga, berarti itu harus dikonsulkan ke bagian apa ya dok ya? Sebaiknya sih dikonsulkan ke dokter spesialis THT ya. Alhamdulillah dok, kebetulan di dokter kita ini alhamdulillah sudah ada dokter spesialis THT-nya ya dok ya, gitu kan, yang insya Allah buka di hari Senin sampai Minggu. Gitu. Oh setiap hari? Setiap hari dok, alhamdulillah sudah ada. Mungkin gitu aja ya dok ya. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Semoga informasi ini juga dapat membantu kita semua untuk tetap sehat ya dok di musim pancaroba ini. Ya jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.